Saya Krismana Beni Gusaragi akan mempresentasikan objek dan dinamika suatu robot pendeteksi adanya suatu benda yang ada di depannya. Oke, next outline yang akan saya presentasikan di mana akan dijelaskan tujuan dan aplikasi dari robot ini, kemudian objek penyusun robotnya dan dinamika dari robot, kemudian penutup dan kesimpulan. Tujuan dari robot yang akan dibuat ini itu untuk mengetahui dinamika dan penggunaan sensor jarak dan sensor vision atau sensor penglihatan dalam suatu robot pendeteksi jarak atau pendeteksi benda yang ada di depannya. Kemudian robot ini dapat juga digunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari seperti robot pengantar benda atau pengantar sebuah paket dalam kehidupan sehari-hari. Nah, objek penyusun dari robot ini yaitu pertama ada objek silinder. Ini objek silinder ini nanti dia berada di tengah-tengah di pinggir-pinggir lingkaran. Jadi objek silinder ini akan membentuk sebuah lingkaran di mana untuk membentuk sebuah lingkaran diperlukan 17 silinder yang saling menutupi daerah dari robotnya, digunakan sebagai penghalang atau benda yang menghalangi robotnya nanti. Nah, kedua ada objek bola yang digunakan untuk sebagai bodi utama robot dan sebagai roda belakang robot. Nah, kemudian ada sensor gaya atau di sini sensor gaya ini digunakan untuk memberikan gerakan membelok untuk roda belakang. Jadi sensor gaya ini digunakan untuk pengait atau penggerak dari roda belakangnya. Next, di sini ada join atau sendi putar yang digunakan untuk menggerakkan roda. Jadi rodanya ini akan nanti bakalan disambungkan dengan joinnya sehingga dia dapat berputar 360 derajat. Next ada objek penyusun robot yang lainnya yaitu objek silinder. Di sini objek silinder ini digunakan untuk sebagai roda, di mana rodanya di sini ada roda kanan dan roda kiri yang nanti bakalan digabungkan dengan join yang tadi. Nah, kemudian ada sensor jarak, di mana sensor jarak di sini digunakan untuk mendeteksi apakah ada objek di area sensor atau tidak. Dan di sini area sensor jarak ini divisualisasikan dengan warna pink atau warna merah. Nah, kemudian ada sensor vision digunakan untuk memvisualisasikan benda yang ada di depan robot, yang nantinya ada sebuah layar yang bakalan memperlihatkan objek yang ada di depannya seperti apa. Nah, kemudian ada grafik atau chart yang digunakan untuk menggambarkan kecepatan dari robot dalam bentuk grafik. Nah, nanti di sini satuannya yaitu meter per second. Kemudian ada cahaya atau di aplikasinya disebut light. Di sini ada 6 light
yaitu yang diarahkan ke semua area dari robotnya, digunakan untuk menyinari area floor atau lantai. Jadi daerah lantai itu bakalan disinari oleh cahaya agar dapat kita lihat melalui kamera. Nah, objek penyusun terakhir yaitu ada kamera. Di sini ada 6 kamera selain kamera default. Ini digunakan untuk melihat pergerakan robot dari sudut yang berbeda. Oke, untuk membuat objek-objek tersebut dapat tersambung, itu ada beberapa tahap. Kita pindah ke population ya. Oke, di sini di bagian beberapa bagian ini, di mana nanti penyusunnya yaitu agar dia dapat seperti ini, kita harus menambahkan silinder, 17 silinder. Kemudian untuk menambahkan default kamera, floor, dan default light, ini sebelumnya apabila kita membuat file baru, itu bakalan defaultnya bakalan ada dengan sendirinya, tidak usah kita tambahkan. Kita tinggal menambahkan beberapa light seperti vision sensor atau default light yang lainnya jika diperlukan. Nah, di sini bubble rock yaitu bola besar ini yang nantinya sebagai body yang akan disatukan dengan join-join. Di sini ada join yang akan digunakan untuk memutar roda. Untuk memindahkannya ini kita dapat menggesernya dengan move. Nah, di sini kemudian kalau kita ingin membuat dia tidak terlihat, maka kita dapat mematikan kamera visibility layarnya. Nah, maka dia tidak akan terlihat join-nya. Tetapi kita tetap dapat menggunakan join tersebut. Nah, di sini ada juga ini sensor gaya tadi digunakan untuk menggerakkan roda belakang. Jadi nanti ini akan disusun berada tepat di belakang dari bodinya tersebut. Nah, ini ya ditaruh di sini. Nah, nanti roda belakangnya bakalan disatukan dengan sensor gaya tersebut. Oke. Nah, kemudian tahap-tahap untuk mengatur dinamika robot yang dibuat itu. Tahap-tahapnya pertama yaitu tahap-tahap pengatur gerak. Kemudian nanti bakalan kita setting bounding box dan collision detection-nya. Kemudian traksi dinamis robotnya dan gangguan. Setting kamera dan kecepatan robotnya. Nah, di sini ini digunakan beberapa objek seperti silinder ini sebagai benda yang bakalan menghalangi robotnya. Nah, di sini kalau kita klik 2 kali, maka kita dapat melihat di sini di common. Common ini objek special properties-nya di checklist semua. Artinya nanti collidable-nya dia ada,
measurable-nya juga, detectable-nya juga, renderable-nya juga. Nah, kemudian untuk body robotnya itu sendiri, dia akan kita checklist semua juga sama. Kemudian untuk properties geometrisnya, size-nya disesuaikan dengan ukuran vision sensornya atau sensor jaraknya juga, agar dia tidak bertabrakan dengan benda yang ada di sampingnya. Nah, kemudian untuk setting gerakannya, kita atur di bagian bubble wrap-nya ini. Nah, di sini ada program Coplia Sim-nya, di mana di setting bagian distance dan robot track. Nah, di sini sudah diarahkan tracknya itu, lintasannya dari sim drawing line strip dan drawing circle. Jadi dia bakalan berputar-berputar terus hingga dia apabila dia mendeteksi adanya suatu benda di depannya, maka dia akan berputar dan terus berputar sampai dia tidak mendeteksi adanya suatu benda, maka dia akan lurus maju ke depan. Nah, untuk grafiknya ini, di mana ini akan melihat kecepatan dari robot tersebut. Jadi di sini ada ini grafik ini yang akan menentukan jaraknya, kemudian per satuan waktu. Nah, kemudian nanti bubble wrap right atau yang di sini roda belakang akan berputar sesuai dengan sensor gaya yang bekerja. Apabila dia sensor gayanya bergerak, maka dia bakalan berputar dan akan menggerakkan bodi dari robotnya agar dapat berpindah arah ke kanan atau ke kiri. Oke, untuk yang lainnya, untuk setting lintasan seperti yang tadi sama juga. Kemudian untuk bubble wrap sensing noise atau sensor jaraknya, kita bisa klik double 2 kali di sini. Kemudian kita lihat di sini general properties-nya diselect untuk selectable dan select base of model instant sama bounding box. Di sini sebagai select base of model instant, di mana base-nya itu adalah robotnya itu sendiri. Kemudian untuk model bounding box-nya, yaitu dia akan menyesuaikan dari volume dari sensor yang kita atur, di mana di sini ada adjust minimal distance volume. Nah, kita bisa pilih yang mana volumenya. Seperti itu. Oke, apabila dijalankan,
maka ada di sini sebagai bubble warp speed, di mana ini untuk mengatur kecepatannya. Apabila kita turunkan, maka kecepatan akan melambat, dan apabila kita naikkan, maka kecepatan akan semakin cepat. Di sini ada lintasannya, diubah warna kuning. Seperti itu. Kemudian ada vision sensor dan grafiknya. Oke, jadi kesimpulan dari hasil robot yang sudah dibuat, ini dapat digunakan beberapa objek sebagai body robot. Tadi ada objek silinder dan objek bola. Kemudian dari objek-objek itu nanti sudah dapat disambungkan dengan beberapa sendi, di mana sendi yang digunakan di sini ada sendi putar dan sensor gaya untuk menggerakkan roda belakang. Serta dapat juga digunakan sensor jarak dan vision sensor untuk mendeteksi dan memvisualisasikan adanya suatu objek atau benda yang berada di depan robot. Sehingga robot ini dapat dimanfaatkan untuk mengantar benda pada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi saya.